warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wahidah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, juga segenap orang-orang tua kita yang hadir malam ini, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asy'ariyah, yakni akhi billah Gus Abdurrahman, Gus Ita, dan segenap para Gus yang lain, para bunyai, juga guru kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Mukhatam Hamzah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Amin. Allah sehatkan badannya, Amin. Allah jadikan manfaat, maslahat hidup dan ilmunya untuk kita semua, membawa manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Kiai Miftah
juga ada akhi billah mukarram Kiai Haji Sujati Sadad dari Pringsewu Lampung, segenap mutakharrijin, kawan-kawan saya yang pernah bareng dan bersama di Al-Asy'ariyah yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri, adik-adik santri yang sangat-sangat saya hormati, Bapak Ibu saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dan semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan salamnya ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, malam ini kembali saya diminta, tapi bukan untuk mau'idhah hasanah, saya pikir ini nostalgia saja. 28 tahun yang lalu, 95 akhir, saya meninggalkan pondok ini, dan alhamdulillah tiap tahun bisa silaturahim ke pondok ini. Tidak lain hanya bentuk ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birra kepada zurriyah Hadratus Syekh Al-Marhum wal Maghfurlah Rahmatal Abrar Simbah Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Kalimantan itu udah malam betul, saya nunggunya lama bisa. Mata saya sampai sepet karena abu dan asap rokok. Rokoknya lintingan campur menyan. Itu khas Wonosobo. Tapi karena memang kecintaan kita kepada para masyayikh pondok ini, kepada para guru-guru kita, kawan seperjuangan kita, apalagi dalam acara haul dan haflah khatmil Quran dari malam ini sampai besok, yang tidak ada lain adalah bentuk kecintaan kita kepada guru, bentuk kecintaan kita terhadap alma mater pondok ini, juga cinta kita kepada Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ngapunten Yai Muhatab, saya udah lama nggak ngomong Jawa, di bahasa Jawa, kayak Jawanya takut salah saya. Jadi ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Ngerti nggak kira-kira ibu? Ngerti. Hah? Ngerti. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti. Ya, ngerti nggak ngerti kan? Dari kecintaan itu, mahabbah kepada masyayikh, khusus kepada Simbah Kiai Haji Muntaha, dengan kecintaan itu melahirkan rasa khidmah kita terhadap guru, yang khidmah inilah yang akan membawa manfaat maslahat di dalam hidup dan kehidupan kita. Selamat kepada wali santri di tingkat SD Takhassus Al-Quran yang sudah menghatamkan Al-Quran, baik bin nazar apalagi dengan bil ghaib, di mana sanad
Qurannya beliau almarhum Simbah, kalau saya tidak salah ingat, beliau itu dari Mbah Kiai Haji Usman Kaliwungu. Juga sanad Qurannya Mbah Munawir Rabiak Yogyakarta. Kemudian sanad keilmuan beliau dari Mbah Dimyati Termas, Jawa Timur. Iya, Termas Mbah Mutar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang anaknya khatmil Quran, yang sudah menghatamkan Al-Quran di pondok pesantren Al-Asy'ariyah ini, sanad keilmuannya jelas, sanad Qurannya jelas. Sekarang banyak rumah-rumah tahfidz, rumah yatim piatu dan du'afa, tapi tidak jelas siapa gurunya, dari mana sanad Qurannya, kepada siapa dia belajar Qurannya. Ini sedang merebak dan menjamur. Ketika sudah bagus dia baca Qurannya, kemudian jadi imam di masjid atau musola yang suaranya ini mohon maaf bagus, makharijil hurufnya cakep, tajwidnya pas, kemudian irama Qurannya juga rasanya nggak kalah dengan kita santri pondok-pondok pesantren Al-Quran. Tapi ketika dia sujud, bagian dari a'dha'us sujud ini nggak pas, rukun sholat ini nggak pas. Apalagi waktu sujud itu dia punya kaki lurus saja, nggak begini. Ramadan. Makanya saya ikut juga pagi diniyah di sini. Waktu itu jangan sampai hafidhah dan paham tentang syariat, kita beribadah dengan muamalah sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah an-Nahdiyah, dengan kutubul mu'tabarah inda Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibacakan karya-karya ulama-ulama salafus saleh. Ini kalau ngomongnya lempeng aja begini kayak Sujati sekarang setengah jam aja nih. Kalau udah malam ngomongnya lempeng aja pakai bahasa Indonesia lagi. Gerep tahan pak orang ya. Hah? Tahan apa enggak nih sampai malam? Bubarnya jam 1. Hah? Jam 1. Silakan di sini, saya pulang dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini keutamaan kita nih, pondok-pondok pesantren yang jadi garda terdepan dalam kehidupan baik berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Kalau masih ratusan ya, bahkan kalau besok ini berapa ratus tuh yang besok ya 500. rasanya besar hati kita. Jadi saingannya sama mereka, kita masih punya porsi yang besar ketimbang mereka. Mereka itu tidak punya sanad Al-Qur'annya secara jelas, tapi kita pondok-pondok pesantren yang salafus saleh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqah an-Nahdiyah ini masih punya bingkai yang sangat bagus. Di tengah-tengah gempuran masyarakat yang sudah hampir tidak mau. Sekarang kalau mondokin anak kan pondoknya disurvei dulu, pondoknya bagus apa enggak bangunannya,
tempat tidurnya pakai ranjang apa enggak, kemudian pengasuhnya siapa. Kadang pengasuhnya nggak dilihat, yang dilihat fasilitasnya. Kemudian apalagi yang dilihat, sekolahnya, tempat tidurnya bagus apa enggak. Padahal waktu saya tahun-tahun 89, tahun 88 di sini, masya Allah, belum kayak sekarang Al-Asy'ariyah. Tidurnya di karang, di apa namanya, ya di kain itu. Tidurnya nggak pakai selimut, nggak pakai bantal. Kadang-kadang banyak tumbilannya, banyak bangsatnya, banyak tingginya. Dulu airnya belum kayak sekarang. Iya, airnya. Tapi saya betah aja tuh sampai 4 tahun di sini. Kuliah. Ya walaupun tangan gudik-gudik dikit. Sekarang alhamdulillah ya udah gak gudikan. Dulu nggak dilihat, tapi sosok pengasuhnya Mbah Muntaha. Kali beber dengan Al-Asy'ariyahnya Mbah Muntaha. Fasilitasnya nggak dilihat, yang dilihat sosoknya, keilmuannya, sanad Al-Qur'annya. Orang-orang tua kita masukin anaknya ke sini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi yang anaknya sudah ditaruh di pesantren, insya Allah selamat dunia akhiratnya, amin ya robbal. Jangan sampai orang yang beriman punya anak sekarang lebih didengar HP-nya ketimbang orang tuanya. Kalau tanglet merigi, kira-kira anak kita kalau dipanggil buru-buru nyautin napa boten? Hah? Kalau dipanggil anak kita apa itu semaurnya, cepet apa lambat? Dipanggil nih anak sama orang tua, nyautnya dipanggil sama kita orang tuanya lambat apa cepet? Tapi kalau HP-nya bunyi, cepetan mana sama dipanggil orang tua dengan HP-nya bunyi? Cepetan mana? HP-nya sekali berbunyi, anaknya langsung lari. Betul? Betul? Siapa yang beliin HP-nya? Siapa yang isiin paketannya? Siapa yang beliin pulsanya? Siapa yang nempelin wifi-nya di rumah? Siapa? Mana dia orang tuanya? Terlalu enak anak-anak sekarang dengan fasilitas yang ada. Betul apa betul? Jangan-jangan kita terkena khitam ayat ini gara-gara begitu fasilitasnya cukup, akhirnya anak kita banyakkan sinau, tiktokan, WA-an, apa lagi? Instagram. Apa banyakkan sinau Qur'annya? Berjam-jam itu seharian. Ya sebetulnya sih bukan anaknya doang, termasuk kita bapak ibunya. Bener apa bener? Bener. Hah? Yuk. Kata orang Jakarta, sampai Celentang, sampai Tempurem, sampai Dakum tuh ibu bapaknya berempat coba, nggak ada yang ngobrol. Ibunya belah sono, bapaknya belah sono, anaknya sebelah sono. TV terus bunyi kelihatan menyala, tapi orang dalam rumah itu empat-empatnya nggak ada yang ngobrol. Padahal bisu enggak.
Bener apa bener? Jangan-jangan kita kena kitab ini gara-gara kita sudah cukup hartanya, cukup bandanya, cukup uangnya, akhirnya anak-anak kita terlena, nggak perlu makan, yang penting paketan ada isinya. Berjam-jam nggak makan, nggak minum, yang penting wifi-nya terus berjalan lancar. Jangan sampai kita jadi orang tua lupa Bapak Ibu Saudara terhadap anak-anak kita, apalagi harta dan anak dapat melupakan kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah anak kita masih selamat di pondok-pondok pesantren Al-Asy'ariyah dan di pondok-pondok yang lain, karena tinggal pesantren ini saja pendidikan tertua yang dapat meminimalisir keadaan kehidupan yang sudah luar biasa secara psikologis. Di Amerika Utara itu pernah di 1984 dia sudah lebih maju ketimbang kita. Ternyata seluruh penyakit sudah ada obatnya, tinggal penyakit kejiwaan yang belum ada obatnya. Setelah diteliti, orang yang beragama, yang berpedoman pada Al-Quran, yang berpegang teguh kepada agama, disitulah ada letaknya ketenangan. Ini lihat tenang bener, padahal sudah jam 11 malam. Ini kayaknya udah jam 11 lewat nih guys, jadi kayaknya pada tenang semua. Emang gak ngantuk Bu? Hah? Nggak lapar apa? Nggak dingin kali Bu ber? Dingin. Hah? Dingin. Saya biasa aja. Tadinya saya mau pakai jas, tapi kayak Sujati nyamperin saya, beliau dan dananya begitu, saya malu kalau saya pakai jas. Masa junior melebihi seniornya? Katanya dingin. Saya tanya Bunyai Ajiza, enyes nopo boten kali beber, nggak dijawab. Tapi saya kesini alhamdulillah nggak enyes banget tuh. Kayak si enyes lah. Saya kangen sama tempe kebul. Jadi yang pertama saya minta sama panitia bawain saya tempe kebul. Terus saya sekali makan habis 6 atau 7 tuh tempe kebul. Gede-gede lagi tempe kebul. Dan itu gak ada di tempat lain gitu. Ya. Kalau geblek apa tuh? Geblek. Kalau itu masih banyak. Itu kayaknya di tempat-tempat lain cireng gitu ya. Tapi kalau tempe kebulnya kali beber itu nggak ketemu di tempat lain. Saya juga heran, istri saya suruh bikin zaman pandemi tuh 2 tahun nggak kemana-mana. Saya suruh bikin tempe kebul nggak sama tempe kebul kali beber. Tahu kurang apa itu? Padahal resepnya cukup lewat online, lewat YouTube, tapi ternyata nggak sama. Nah ini Bapak Ibu Saudara, alhamdulillah saya ucapkan kepada para santri yang telah mampu anaknya sejak SD sudah ditaruh di SD takhasus. Ini luar biasa nih. Padahal kan lagi seneng-senengnya main tuh anak. Tapi orang tuanya bukan gak senang anaknya di rumah, tapi terkena khitab ayat ini. Jangan gara-gara harta dan anak-anak kita kemudian dapat melupakan kita kepada Allah. Akhirnya ditaruhlah tuh anak, lumayan sudah hatam Al-Quran, baik juz amma, bin nawar dan bin kaib. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti
Loh, hei. Halo. Hai. Nanti nih kalau kita mati Bu, itu kan bagus kalau anak-anak kita yang bacain Quran. Sebab kalau anak cuma main HP, begitu nanti orang tuanya lagi ngap-ngapan mau mati, sakaratul maut, ini anak gak ada yang bisa baca Quran, kan cuma difotoin doang sama anaknya, ditaruh di status, di komen lagi, ibu gua matinya jelek amat, begitu. Mana ada orang kalau mau mati cakep lagi ngapa-ngapan, ditaruh di status. Orang sekarang geblek apa geblek gitu, dikit-dikit pasang status di daerah atau kampung wisata di atas awan. Tahu tuh di mana kampungnya? Kadang-kadang di mana jadi pasang status. Haul orang tuanya dia nggak bikin. Ziarah ikutin yang bid'ah, padahal hukum nggak ada bid'ah. Hukum tuh halal, haram, wajib, sunnah, mubah, makruh, bid'ah. Tapi status di mana aja dipasang. Anak nggak bisa baca Quran, haul orang tuanya nggak dibikin. Ziarah kubur oga. Coba sekalinya ziarah gaya kayak orang kota, padahal kita semua termasuk saya orang kampung apa orang kampung? Kampung. Kalibeber kampung apa kota? Kampung. Sekarang aja baru mendingan Kalibeber agak kotaan dikit setelah santri banyak. Zaman saya anak Jakarta baru 1 orang, 2 orang sama Wahid. Ini Kalibeber masih sepi. Tukang nasi aja baru 1, almarhum manusia. Masih ya. Yang sepi cuma 50 rupiah. Itu pun masih gelap. Sekarang Kalibeber, wis homestay di mana-mana. Termasuk saya ngejajalin juga, malam ini saya tidur di homestay. Cakep-cakep sudah, hebat-hebat orang Kalibeber. Berkah maju hidup dan kehidupannya karena Al-Qur'an. Kalau nggak ada Al-Qur'an di Kalibeber, nggak ada pondok pesantren tahfidzul Quran, ya Kalibeber kayak kampung mati. Kan kalau liburan tutup semua kampung. Siapa yang mau jajan? Orang-orang Kalibeber semuanya punya warung. Kalau jajan jeruk makan jeruk benar. Sepi semua. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, jangan sampai tuh ketika ayah ibunya sudah di kuburan, sudah di makbarah, anaknya datang dengan gayanya yang dilihat di sinetron, di TikTok, kemudian di YouTube, yang berangkat ke kuburan cuma bawa air doang sama kembang. Fatihah juga. Apalagi? Assalamualaikum ya ahlal kubur, enggak. Yang dibawa cuma kembang sama air. Nggak tanggung-tanggung lagi 4 galon kuburan bapaknya dituangin air. Kata bapaknya, kuburan gua basah bener. Ditaruhin kembang sampai 4 derajat. Ya Allah, bapak ibunya sampai kelapepan. Cuma diajak ngomong doang, Bu. Udah ya Pak, Bu, jangan kemana-mana. Kan kurang ajar Pak. Kata bapak sama ibunya, kalau gua bangun lagi gua cekek biar melen sekali. Ini sekarang. Masya Allah. Jadi kalau mau selamat dunia dan akhirat, tak ada lain kecuali anak-anak kita sejak dini, sejak kecil sudah tidak ada lain kecuali pondok-pondok pesantren, cuma yang haluannya
ahlus sunnah wal jamaah ala tariqah an-nahdiyah, merujuk pada kutubul mu'tabarah inda ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kalau belum tahu ke pesantren karakternya, siapa pengasuhnya, biar pondoknya jauh lebih mewah ketimbang Al-Asy'ariyah, nggak usah dipondokin ke situ. Oh dia bagus, peternakannya dia nggak tanggung-tanggung, dari domba, sapi, kelinci sampai babi coba. Saking hebatnya itu, luar biasa. Tapi yang berani mengklarifikasi cuma keluarga besar Nahdlatul Ulama lewat Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail Jawa Barat sudah duluan mengeluarkan jawaban dari masail diniyah wadiyah yang jawabannya bersandar pada masadir dan takbir yang cukup untuk mengkanter ini semua. Majelis ulama tidak menjawab sesat. Ini kadang-kadang kita udah pondok di pondok yang benar, anaknya nggak dipondokin di pondok-pondok salafiyah. Lebih hebat, bapaknya udah top ekonominya, akhirnya anaknya dipondokin ke pondokan modern yang kurikulumnya katanya lebih bagus, kemudian fasilitasnya lebih hebat. Hati-hati, belum tentu yang gedungnya bagus tapi ahlus sunnah wal jamaah. Belum tentu pengasuhnya itu alumni luar negeri yang titelnya branded tapi tidak pernah merasakan duduk bersama dan bareng di pondok-pondok pesantren salafiyah seperti Al-Asy'ariyah. Banyak kawan-kawan kita sekarang, Pak, lulusan luar negeri banyak sekarang. Jakarta banyak anak santri yang lulusan luar negeri, pondok Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, yang doktor, yang S1, S2, sampai S3 di Maroko, di Mesir, di Sudan banyak. Tapi ya begitu, kalau melihat santri pondok-pondok kayak Al-Asy'ariyah yang berangkat ke Maroko, Allah, nggak ada yang pakai sepatu, semua sandalan. Sampai ke bandara tuh saya lihat, ya Allah, mau berangkat ke Sudan, mau berangkat ke Maroko, mau berangkat ke Mesir, emang dasar santri ya begitu aja dandanannya, stilnya. Ya jajannya masih pakai es yang pakai plastik dan pakai sedotan, dibawa ke bandara Soekarno-Hatta. La ilaha illallah. Bapaknya lebih nyentrik lagi, anaknya mau keluar negeri, bapaknya pakai bakiak. Coba tahu bakiak? Gapiak, tahu gapiak? Bapaknya nganterin anaknya mau keluar negeri pakai gapiak. Coba, saya heran, ya Allah, ya termasuk saya ya, jadi ke bandara ya biasa sarungan gitu. Tapi kan kita nggak salah juga, nggak kalah juga sama lepisnya dia. Mungkin dia punya lepis, kita punya sarung 4 kali lipat mungkin harganya. Nah disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, makin kesini saya makin agak tuaan kali ya. Saya tambah gak berani ngomong banyak-banyak, ngomong apalagi ngaur-ngaur. Materi sih sudah saya siapkan dari mulai Gus Kitab telepon saya masih di Mekah, kemudian Bang sampean nanti malam Jumat ke Kalibeber, materi sih saya udah sampein, tapi karena saya santri sini, saya udah baca, saya udah mutolaah,
Tapi karena saya santri sini, jadi ngomongnya nggak berkembang gitu. Karena memang kalah tua, saya asalnya dari sini. Kalau di Solo sih saya ngomong gacor bener saya. Iya. Kalau di Jakarta sih gacor bener saya ngomong. Nggak kalah juga gitu. Walaupun saya pakai peci hitam, ya kan, sama yang pakai mamanya kayak ban Vespa, nggak kalah juga saya. Yang namanya galak, kalau saya enggak, tapi ya gacor juga karena saya diajarinnya sama Kiai Mohotob. Kalau saya ngomong di depan beliau ya kayak santri, jadi nggak bisa berbunyi. Kan inilah bedanya santri dengan bukan santri. Di depan kiainya ngomong nggak mau berbunyi, di ngomong. Dari tadi saya udah sambil nungguinnya lama gitu, mana asap rokok mulu, rokoknya rokok minyak. Saya mau ngomong juga di depan guru lagi, di depan orang tua, jadi tidak berkembang. Kalau di Jakarta sih alhamdulillah laris, alhamdulillah laris. Jadi Pak Guru tuh di Jakarta laris banget. Iya, betul. Ya, tapi kalau dari Kalibeber saya jadi santri lagi. Jadi mohon maaf nanti Kiai Sujadi aja yang banyak. Saya juga mau lihat juga Kiai Sujadi nanti gacor apa enggak gitu. Beliau juga sama-sama santri sama saya. Oh iya, yang doktor yang senior, alumni Lirboyo, alumni Peloso, alumni Tebuireng, alumni Tambak Beras, yang kemudian sudah keluar negeri sampai punya gelar doktor, tapi kalau di pondoknya nggak berani ngomong. Banyak-banyaknya nggak berani ngomong. Saya ngalamin juga begini. Kalau kemarin-kemarin kan kalau saya masih mudaan, ngomongnya rada beranian. Sekarang dibilang sepuh, ya belum sepuh banget sih, masih gagah saya rasanya. Kalau sama Kiai Sujadi sih emang tuaan dia, lagi umpannya juga banyakan dia gitu. Tapi beliau sudah 3 kali jadi bupati, 1 kali dari DPD, luar biasa. Dari Al-As'ariyah wali santri, saya heran juga tuh, di Bengkulu ada yang namanya Daud, dulu Daud. Tuh Daud kelasnya sama Ucok yang suka berantem tuh. Ucoknya ada di dalam. Iya, dulu kalau nggak Daud, Ucok, Yeye, anak Lampung yang berantem. Tapi si Daud sekarang itu jadi ketua wilayah Ansor Bengkulu. Dan pernah, bahkan sekarang mungkin masih DPRD itu Bengkulu. Saya heran berkahnya Al-As'ariyah, sekelas Daud yang nggak ngapa-ngapain di sini. Dia nggak percaya kalau dibilangin Daud, mungkin ya kenal Pak Zuhdi, kenal Daud. Pak Zuhdi kenal. Kapan ngajinya Daud sama Ucok sama Yeye? Kalau nggak berantem, ngopi, ngerokok, berantem di dia 3. Iya. Pernah ribut sama Burhan Dieng di belakang tuh. Hai bapak-bapak, saudara-saudara, saya heran juga dia sekarang bisa jadi anggota DPRD di Bengkulu, ketua wilayah Ansor provinsi, dan bininya cakep lagi, heran saya. Kan Daud jelek ya baca dia, jelek hitam, orangnya serem. Udah DPRD, bininya cakep lagi. Dalam hati saya musibah ini dia. Lo kalau pernah ketemu sih saya akan baca, saya akan gojlokin begini. Lu salah Neng mau sama dia. Masa Daud kayak begitu lu mau aja? Apa yang lu mauin? Musibah buat dia. Bininya cakep, Daudnya jelek, mana hitam lagi. Jadi itulah keberkahan pondok pesantren ini. Dan Masya Allah, keberkahan Pak Muntaha, keberkahan Al-Quran sudah sama-sama kita rasakan. Termasuk Pak Judi. Dia ada berani pulang ke Tegal, sebab kalau di Tegal nggak laku dia. Di sini alhamdulillah pondoknya besar, santrinya besar. Kalau kita berangkat ke sana mulai dari nol, kemudian juga kita merintis santren, merintis yang lainnya. Alhamdulillah keberkahan Kalibeber, keberkahan Al-Quran, keberkahan Mbah Muntaha itu kita rasakan betul-betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq laqabit syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.